Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairul Anam Ma'ruf. Saya dari MPAIC akan mempresentasikan tentang pengembangan media pembelajaran. Oke, langsung saja. Saya akan presentasi tentang pengembangan media pembelajaran. Oke, sebelum melanjutkan ke materinya, mari kita review kembali apa sih media pembelajaran itu. Media pembelajaran yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Selanjutnya, pengembangan media pembelajaran itu ada 4, yaitu ada perencanaan pembelajaran, pemilihan media, penggunaan media, evaluasi media pembelajaran. Selanjutnya nanti akan kita kupas satu persatu dari pengembangan media pembelajaran tersebut. Yang pertama, ada perencanaan. Jadi dalam perencanaan ini yaitu proses pengendalian keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Perencanaan pembelajaran itu ada menganalisis karakteristik siswa, menyatakan atau menentukan tujuan pembelajaran, memilih, memodifikasi, merancang dan mengembangkan metode, materi dan media yang tepat. Selanjutnya menggunakan materi dan media, kemudian meminta tanggapan dari siswa, dan yang terakhir adalah mengevaluasi proses belajar. Selanjutnya ada yang kedua, yaitu pemilihan media. Sebelum memilih media, ada kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dalam pemilihan media. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, tepat untuk mendukung isi pelajaran, praktis, luwes, dan bertahan. Kemudian guru terampil menggunakannya, pengelompokan sasaran, dan yang terakhir adalah mutu teknis. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. 1. Menyesuaikan jenis media dengan media kurikulum. Kemudian keterjangkauan dalam pembiayaan. Selanjutnya adalah ketersediaan perangkat kelas untuk memanfaatkan media pembelajaran. Yang selanjutnya adalah ketersediaan media pembelajaran di pasaran. Selanjutnya adalah kemudahan memanfaatkan media pembelajaran. Selanjutnya ada
intinya, yaitu penggunaan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip menggunakan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama, tidak ada satupun media yang paling baik untuk semua tujuan. Yang kedua, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Yang ketiga, media apapun yang akan digunakan, sasarannya adalah untuk memudahkan belajar peserta didik. Kemudian yang keempat, penggunaan media dalam suatu kegiatan pembelajaran bukan hanya sebagai selingan atau hiburan semata, melainkan mempunyai tujuan yang menyatu dengan pembelajaran yang berlangsung. Yang kelima, pemilihan media hendaknya objektif, yaitu didasarkan pada tujuan pembelajaran, bukan pada kesenangan pribadi pendidiknya. Yang keenam, penggunaan beberapa media sekaligus akan menimbulkan kebingungan pada peserta. Selanjutnya ada langkah-langkah penggunaan media pembelajaran. Nanti ada persiapan, kemudian ada pelaksanaannya, dan ada evaluasi. Yang pertama kita bahas persiapannya. A. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan sebagaimana bila akan mengajar seperti biasanya. Biasa kita gunakan RPP, semacam RPP. Kemudian ada mempelajari buku petunjuk atau bahan penyerta yang telah disediakan. Yang selanjutnya adalah menyiapkan bait. Kemudian dalam pelaksanaannya, yang pertama adalah yakinkan bahwa semua media dan peralatan sudah lengkap dan siap untuk digunakan. Selanjutnya, jelaskan tujuan yang akan dicapai. Yang C, jelaskan lebih dahulu apa yang harus dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Yang keempat adalah hindarkan kejadian-kejadian yang sekiranya dapat mengganggu perhatian atau konsentrasi dan ketenangan peserta didik. Selanjutnya adalah rencana tindak lanjut atau evaluasi. Kegiatan ini sangat perlu dilakukan untuk memantapkan pemahaman peserta didik tentang materi yang dibahas dengan menggunakan media. Di samping itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur efektivitas pembelajaran yang telah dilakukannya. Kegiatan yang dapat dilakukan di antaranya diskusi, eksperimen, observasi, latihan, dan selanjutnya ada evaluasi media pembelajaran. Ini urutannya adalah urutan akhir, yaitu evaluasi. Evaluasi media pembelajaran yaitu tindakan, proses, atau kegiatan yang dimaksudkan untuk menentukan nilai dari segala media atau alat yang digunakan dalam kegiatan. Tujuan evaluasi media pembelajaran itu ada 5. Yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Kemudian mengetahui respon dari peserta didik. Yang ketiga,
mengetahui apakah media pembelajaran itu benar-benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar peserta didik. Yang selanjutnya adalah menilai apakah media pembelajaran itu kosti efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Yang terakhir adalah menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dengan menggunakan media pembelajaran tersebut. Selanjutnya ada 3 kriteria utama dalam mengevaluasi media pembelajaran. Yang pertama adalah kualitas isi dan tujuan, the quality of content and goals. 2. Kualitas instruksional atau instruction quality. Yang ketiga adalah kualitas teknis. Selanjutnya ada contoh-contoh instrumen evaluasi media pembelajaran. Jadi nanti ada semacam instrumen evaluasi media pembelajaran, ada kolom aspek penilaian, kemudian indikasi, nanti ada media dan komunikasi pembelajarannya, kemudian daya implementasi atau penerapannya, dan respon. Oke, itu presentasi singkat dari saya. Semoga membawa kemanfaatan dalam proses pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.